Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai PPT kami, yaitu tentang uji toksisitas akut influenza kulit batang ubi kayu atau Manihot esculenta crans menggunakan metode Brain Shrimp Lethality Test atau BSLT. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Mardutillah, kemudian Nelly Agustina, Nida Rana Hanifah, Nurhayati Masuri, Nur Safira, Putri Febria, Ratna Dewi Lintang Asmara, Rini Fajaria, dan Rizka. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji potensi toksik akut influenza kulit batang ubi kayu terhadap larva udang yang dinyatakan dalam LC50. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Obat tradisional telah diterima secara luas di negara-negara yang tergolong berpenghasilan rendah sampai sedang. Bahkan di setiap negara berkembang, obat tradisional telah dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam pelayanan kesehatan strata pertama. Penggunaan obat tradisional makin populer di banyak negara maju. Surat Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK 0005 2411 menggolongkan obat tradisional dalam 3 kelompok yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Pemakaian bahan alam sebagai obat tradisional di masyarakat dijamin keamanannya oleh pemerintah dengan mengimplementasikan dalam Permenkes nomor 760 Permenkes per 9 tahun 1992 tentang obat tradisional dan fitofarmaka. Sebelum menjadi suatu sediaan fitofarmaka, setiap bahan alam harus melewati beberapa tahapan demi menjamin keamanan masyarakat dalam mengkonsumsinya. Pengetahuan tentang khasiat dan keamanan tanaman obat di Indonesia biasanya hanya berdasarkan pengalaman empiris yang biasanya diwariskan secara turun-temurun dan belum teruji secara ilmiah. Untuk itu, diperlukan penelitian tentang obat tradisional sehingga nantinya obat tersebut dapat aman digunakan oleh masyarakat. Salah satu tanaman yang digunakan oleh masyarakat sebagai obat adalah tanaman ubi kayu. Kulit ubi kayu mengandung tanin, enzim peroksidase, glosida, dan kalsium oksalat. Di sisi lain, tanaman ubi kayu terkenal dengan kandungan metabolit sekunder glikosida, sianogenik berupa linamarin dan lautosterain yang dapat berubah menjadi sianida yang bersifat racun. Hidrolisis linamarin dengan linamarase menghasilkan aseton, sianohidrin, dan glukosa. Aseton sianohidrin pada pH di atas 5 secara spontan menghasilkan asam sianida dan aseton. Glikosida sianorgenik memberikan efek yang selektif terhadap sel tumor. Secara empiris, air rebusan kulit batang tanaman ini digunakan sebagai obat cacing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infusa kulit batang ubi kayu memiliki daya antelmintik terhadap cacing Ascarbia galliscans dengan konsentrasi efektif 10%. Selain khasiat dan mutu keamanan, obat tradisional adalah kriteria yang harus diperhatikan ataupun efek yang tidak diinginkan. Salah satu metode uji efek toksik adalah uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut dirancang untuk menentukan efek toksik suatu senyawa yang akan terjadi dalam masa pemejanan dengan waktu yang singkat atau pemberiannya dengan takaran tertentu. Uji ini dilakukan dengan cara pemberian konsentrasi tunggal senyawa uji pada hewan uji. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mardutillah, NIM saya 1994555. Di sini saya akan melanjutkan tentang tinjauan pustaka. Nah, metode awal yang sering digunakan untuk mengamati toksisitas senyawa dan merupakan metode penapisan untuk aktivitas anti kanker.
Senyawa kimia dalam ekstrak tanaman adalah Brain Shrimp Lethality Test atau BSLT. Metode ini ditunjukkan untuk tingkat molaritas larva udang Arrhythmia salina Leach yang disebabkan oleh ekstrak uji. Hasil yang diperoleh dihitung sebagai nilai LC50. Ekstrak uji yaitu jumlah konsentrasi ekstrak yang dapat menyebabkan kematian larva udang sebanyak 50% selama masa inkubasi 24 jam. Senyawa dengan LC50. Pengujian toksisitas dibagi menjadi 3 kelompok uji, yaitu uji toksisitas jangka pendek dan uji toksisitas jangka panjang. Nah, yang pertama untuk uji toksisitas akut adalah efek berbahaya terjadi segera setelah terpapar suatu zat tunggal atau kombinasi zat sekali atau beberapa kali dalam 24 jam. Selain itu, uji toksisitas akut merupakan suatu cara tertentu yang dirancang untuk membentuk dosis letal medikan suatu zat yang kemungkinan mekanisme kerja dan target organnya pada LD50 dan LC50 didefinisikan sebagai dosis konsentrasi yang diberikan sekali atau beberapa kali dalam 24 jam diharapkan dapat mematikan 50% hewan coba. Untuk yang kedua yaitu uji toksisitas jangka pendek atau subkronik, yaitu suatu uji yang menentukan organ sasaran, organ yang rentan atau tempat kerjanya. Dilakukan dengan memberikan bahan uji berulang-ulang, biasanya setiap hari atau 5 kali seminggu, dalam jangka waktu yang lebih dari 10% dari masa hidup hewan, yaitu 3 bulan untuk tikus dan 1 atau 2 tahun untuk anjing. Meskipun demikian, beberapa penelitian menggunakan jangka waktu yang pendek, misalnya pemberian zat selama 14 dari 28 hari. Dan yang terakhir yaitu uji toksisitas jangka panjang atau kronik, dilakukan dengan memberikan zat kimia berulang-ulang selama masa hidup hewan coba dan sekurang-kurangnya sebagian besar dari masa hidupnya, misalnya 18 bulan untuk mencit dan 24 bulan untuk tikus, dan 7 sampai 10 tahun untuk anjing dan monyet. Sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah pisau, panci infusa, hot plate, blender, dan labu takar 100 ml. Untuk bahan yang digunakan yaitu batang ubi kayu, aquades, dan larva udang sebanyak 10 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Serenadia Paramita dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja. Yang pertama adalah cara kerja pembuatan infusa. Yang pertama, caranya adalah dipotong kecil batang tanaman ubi kayu, dibersihkan, dikupas, kemudian dikeringkan dengan sinar matahari secara tidak langsung, dirajang, dan diserbukan. Selanjutnya, ditambahkan 10 ml aquades pada 10 gram serbuk kulit batang ubi kayu, masukkan dalam panci infusa dan dipanaskan pada hot plate selama 15 menit pada suhu 90 derajat Celcius. Yang terakhir, dimasukkan infusa dalam labu takar 100 ml dan dicukupkan volumenya hingga tanda batas, sehingga dapatlah sediaan infusa. Yang kedua adalah cara kerja toksisitas akut dengan metode BSLT. Caranya adalah dilarutkan larutan uji infusa kulit batang ubi kayu dalam air laut dengan konsentrasi masing-masing 250, 500, 750, 1000, 1500, dan 2750 mikrogram per mili. Dimasukkan sebanyak 10 ekor larva udang umur 48 jam ke dalam vial berisi 10 mili larutan uji. Yang terakhir, dihitung jumlah larva udang yang mati dan hidup setelah 24 jam. Sehingga didapatlah hasil uji toksisitas akut. Dan yang ketiga adalah cara kerja analisis data. Caranya,
Diperoleh tingkat kematian dengan membandingkan antara jumlah larva yang mati dengan jumlah total larva, berdasarkan perhitungan jumlah larva yang mati dan hidup. Diperoleh nilai LC50 dengan menggunakan analisis probit, sehingga diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan A ditambah BX. Harga Y menyatakan larva udang yang mengalami kematian sebanyak 50% selama masa inkubasi 24 jam. Nilai A dan B merupakan nilai slope dan intercept dari data ke-6 konsentrasi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah diperoleh harga X yang merupakan konsentrasi larutan yang menyebabkan kematian larva udang sebanyak 50%, sehingga didapatlah hasil X. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil, yaitu pada tabel pertama ada data hasil uji toksisitas infusa kulit batang ubi kayu terhadap larva udang. Pada tabel pertama ada konsentrasi, hidup replikasi, mati replikasi pada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pada 2750 ppm didapati hasil dari replikasi 1 yaitu 1, replikasi 2, 2, dan replikasi ketiga adalah 1. Kemudian pada 1500 ppm terdapat replikasi 3, 2 dan 3, 1000 ppm 4, 4 dan 4, 750 ppm 5, 5 dan 5. Pada 500 ppm ada 6, 6 dan 6. Kemudian 250 ppm 7, replikasi 2 juga 7, 3 juga 7, dan kontrol sama-sama 10. Pada mati replikasi 1, 2, dan 3 yang 2750 ppm, replikasi 1 9, yang kedua juga 9, begitu pula yang ketiga 9. Di replikasi mati yang 1500 ppm, replikasi 1 ada 7, replikasi 2 8, replikasi 3 7. Dan 1000 ppm sama replikasi 1 sampai 3 juga 6, 750 ppm replikasi 1 sampai 3 yaitu 5, 500 ppm replikasi 1 dan sampai 3 yaitu 4, 250 ppm replikasi 1 dan sampai 3 sama-sama 3 dengan kontrol 0. Pada tabel 2 hasil analisis docking senyawa turunan amidinobenzotiopepen di konsentrasi ada larva udang, hidup dan mati, totalnya, rasio angka kematian, dan persen kematian. Pada konsentrasi 2750 ppm, larva udang hidup yaitu 3, sedangkan yang mati 27, totalnya 30. Konsentrasi 1500 ppm, larva udang hidupnya 8, larva udang yang mati 22 dengan total 30. Konsentrasi 1000 ppm, larva udang hidupnya 12, sedangkan yang mati adalah 18 dengan total 30. Konsentrasi 750 ppm, ada larva udang hidup 15 dan yang mati 15, maka totalnya 30. Konsentrasi 500 ppm, ada 18 larva udang yang hidup dan yang mati 12 dengan hasil 30. Konsentrasi 250 ppm, ada 21 larva udang yang hidup dan 9 larva udang yang mati dengan total 30 pula. Dengan kontrol yang hidup 30, yang mati 0 dan dengan total 30. Rasio angka kematian dari konsentrasi 2750 ppm sampai ke kontrol ada 27/3, 22/30, 18/30, 15/30, 12/30, 9/30 dengan 0/30. Persen kematiannya 90%. Yang konsentrasi 2750. Persen kematian 1500 ppm ada 73,3%. Persen kematian konsentrasi 1000 ppm ada 60%. Persen kematian konsentrasi 750 ppm ada 50%. Persen kematian konsentrasi 500 ppm ada 40%, dan persen kematian konsentrasi 250 ppm ada 30% dengan kontrol 0%. Saya Rini Fajaria akan menjelaskan mengenai perhitungan pada penelitian di jurnal kali ini. Pada pengujian di penelitian ini menggunakan 6 konsentrasi yang berbeda, yaitu pertama ada konsentrasi 2750 ppm, 1500 ppm, 1000 ppm, 750 ppm,
500 ppm, dan ada 250 ppm. Sebelum kita menghitung lethal concentration 5T, kita terlebih dahulu mengetahui log konsentrasi atau yang kita simbolkan dengan X, kemudian angka probit yang kita simbolkan dengan Y, kemudian X kali Y, dan terakhir adalah X kuadrat. Nah, untuk mengetahui log konsentrasi atau yang disimbolkan dengan X, pertama kita harus mengetahui log konsentrasi dari konsentrasi 2750, yaitu lognya adalah 3,4. Selanjutnya log konsentrasi dari 1500 ppm yaitu 3,2. Kemudian log konsentrasi dari 1000 ppm yaitu 3. Log konsentrasi dari 750 ppm yaitu 2,9. Kemudian log konsentrasi 500 ppm yaitu 2,7, dan terakhir ya log konsentrasi 250 yaitu 2,4. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan dari log konsentrasi yaitu 17,6. Setelah kita mengetahui log konsentrasi atau X, kita beralih ke angka probit yang kita simbolkan dengan Y. Angka probit ini kita bisa lihat dari tabel angka probit. Di sini ada tabelnya. Kemudian selain itu, untuk mengetahui angka probit ini kita harus melihat persen kematian dari larva udang yang telah dilakukan. Bisa dilihat di hasil pengamatan. Pertama, persen kematian 90% pada larva udang, yaitu didapatkan angka probitnya pada tabel ini 6,28. Kemudian untuk mengetahui angka probit yang kedua pada konsentrasi 1500, persen kematiannya pada hasil pengamatan yaitu 73,3%. Nah, di sini didapatkan angka probitnya 5,61. Untuk konsentrasi 1000, persen kematian yang didapatkan pada larva udang yaitu 60%. Untuk angka probitnya yaitu 5,25. Selanjutnya 750 ppm konsentrasi tersebut didapatkan persen kematian pada larva udangnya yaitu 50%. Nah, angka probit yang didapatkan pada tabel tersebut ada 5,00. Selanjutnya pengujian dengan konsentrasi 500, persen kematian larva udangnya yaitu 40%. Nah, di sini dilihat angka probit pada tabel tersebut yaitu 4,75. Dan terakhir, pengujian dengan konsentrasi 250, persen kematian larva udangnya yaitu 30%. Bisa dilihat di tabel angka probit tersebut 30% angka probitnya yaitu 4,48. Setelah mengetahui semua angka probit pada tiap konsentrasi, kita jumlahkan keseluruhannya, didapatkan hasilnya 31,37. Selanjutnya nilai XY. XY ini didapatkan dari hasil log konsentrasi pada tiap pengujian dikali angka probit pada tiap pengujian. Pertama, 3,4 dikali 6,28 dihasilkan 21,35. Selanjutnya 3,2 dikali 5,61 didapatkan hasil 17,95. Kemudian 3 dikali 5,25 dihasilkan 15,75. Selanjutnya 2,9 dikali 5 dihasilkan 14,5. 2,7 dikali 4,75 dihasilkan 12,82. Dan terakhir pada log konsentrasi 2,4 dikali angka probit Y 4,48 dihasilkan 10,75. Selanjutnya kita jumlahkan keseluruhan dari X kali Y, yaitu didapatkan hasilnya 93,12. Terakhir kita cari X kuadrat. Nah, ini tinggal kita kuadratkan hasil dari tiap log konsentrasi. 3,4 kuadrat yaitu 11,56, 3,2 kuadrat dihasilkan 10,24, 3 kuadrat
3 kuadrat yaitu 9, 2,9 kuadrat yaitu 8,41, 2,7 kuadrat yaitu 7,29, dan terakhir 2,4 kuadrat yaitu dihasilkan 5,76. Nah, selanjutnya X kuadrat ini dihitung jumlah keseluruhannya dan didapatkan hasilnya 52,26. Setelah kita mengetahui semuanya dari X, Y, kemudian X kali Y dan X kuadrat, kita dapat menghitung lethal concentration 5T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Rana Hanifah akan melanjutkan penjelasan tentang menentukan nilai LC50. Rumus mencari nilai LC50 berdasarkan persamaan Y sama dengan BX ditambah A. Dengan rumus B sama dengan N dikali delta XY dikurang delta X dikali delta Y per N dikali delta X kuadrat dikurang delta X yang dikuadratkan. Kemudian rumus A sama dengan delta Y dikurang B dikali delta X per N. Setelah mendapatkan nilai B dan A, masukkan ke persamaan Y sama dengan BX ditambah A dengan memasukkan nilai 5 sebagai nilai Y. Nilai LC50 sama dengan antilogs dari X. Kemudian kita cari nilai B dengan rumus yang telah disebutkan dan didapatkan hasil sebesar 1,78. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari nilai A dengan rumus yang disebutkan tadi dan didapatkan hasil nilai A sebesar 0,014. Kemudian kita masukkan nilai B dan A ke persamaan Y sama dengan BX tambah A untuk mencari nilai X dengan nilai Y sebesar 5. Kenapa 5? Karena nilai 5 mewakili 50% nilai probit atau 50% kematian larva. Kemudian didapatkan nilai X sebesar 2,81. Kita cari nilai antilogs dari X untuk menentukan nilai LC50. Antilog dari 2,81 sama dengan 645,654, yang berarti nilai LC50-nya adalah 645,654. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hayati Masyuri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan membahas uji toksisitas akut, yaitu suatu pengujian yang dirancang untuk menentukan efek pada toksis suatu senyawa dalam waktu yang singkat. Pada uji ini dilakukan dengan cara pemberian konsentrasi tunggal senyawa pada hewan uji. Adapun takaran konsentrasi yang dianjurkan paling tidak 4 peringkat konsentrasi atau bahkan lebih. Berkisar dari konsentrasi terendah yang atau hampir tidak mematikan seluruh atau hampir seluruh hewan uji. Biasanya pengamatan dilakukan selama 24 jam. Salah satu metode sederhana yaitu yang digunakan untuk uji toksisitas adalah metode BSLT. Pada metode ini ditunjukkan dengan tingkat mortalitas larva udang Artemia salinalex yang disebabkan oleh ekstrak uji. Pada hasil yang diperoleh dihitung sebagai nilai LC50 lethal concentration ekstrak uji, yaitu jumlah konsentrasi ekstrak yang dapat menyebabkan kematian larva udang sejumlah 50% selama masa inkubasi 24 jam. Pada hasil uji toksisitas infusa kulit batang ubi kayu terhadap larva udang menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi yang diberikan, maka semakin besar pula persen kematian terhadap larva udang. Bisa dilihat pada tabel 1. Selanjutnya yaitu berdasarkan pengolahan menggunakan analisis probit menunjukkan bahwa nilai LC50 dari infusa kulit batang ubi kayu sebesar 645,654
per mili, bisa dilihat pada tabel 2. Suatu ekstrak menunjukkan aktivitas ketoksikan dalam uji toksisitas jika ekstrak dapat menyebabkan kematian 50% hewan uji pada konsentrasi kurang dari 1000 mili. Berdasarkan hal tersebut, maka infusa kulit batang ubi kayu memiliki potensi efek toksis dalam kategori toksik sedang 500 sampai 1000 mili. Kemampuan infusa kulit batang ubi kayu dalam membunuh larva udang kemungkinan disebabkan oleh kandungan sianida dalam tanaman famili Euphorbiaceae 3,4,5,6. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesimpulan. Presentasi kematian larva udang setelah pemberian infusa kulit batang ubi kayu ppm konsentrasi 2750 ppm, 1500 ppm, 1000 ppm, 750 ppm, 500 ppm, 250 ppm secara berturut-turut adalah 90%, 73,3%, 60%, 50%, 40%, 30%, dan kelompok kontrol presentasi kematian 0% dengan nilai LC 50, 645,654 mikrogram per mili atau memiliki potensi toksisitas kategori sedang. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.